Bagaimanakah makomku di sisi Allah? Itu pertanyaannya. Apa jawaban gurunya? Seberapa tinggi makom Allah di hatimu, setinggi itulah makommu di sisi Allah. Seberapa penting engkau mengingat Allah, sebanyak itu jugalah Allah mementingkan engkau. Kita lebih banyak ingat Allah atau ingat selain Allah? Jujur-jujur aja. Ingat selain Allah, jujur aja, tidak masalah. Allah suka orang yang jujur, karena Allah pandang kolbu. Apa kata Allah lewat lisan Rasulullah? Inna Allah yang yanzuru ila qulubikum. Allah menatap ke dalam kolbu. Apakah itu kolbu? Itu pertanyaan kawannya. Kolbu adalah tempat Allah menatap dalam diri kita. Mungkin bertanya, lo di mana posisi kolbu? Banyak lah tanya, Pak. Kolbu itu di Quran disebutkan lebih dari 100 kali, lebih banyak daripada sholat, lebih sering daripada zakat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah maghrib yang diberkahi Allah, di musim hujan alhamdulillah semangat untuk belajar tidak hilang. Kalau hujan-hujan seperti ini biasanya kita maunya di rumah, ya. Itulah apabila ruh sudah meminta, hujan pun dilewati. Semoga Allah menerima tasdik kepercayaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Masjid sudah bagus, tinggal yang diperbagus taklimnya. Semoga nanti masjid ini taklimnya seindah bangunannya, taklimnya berdasarkan kitab-kitab ahlus sunnah, ulama-ulama yang mengajar, ulama-ulama yang ahlus sunnah, akidah yang diajarkan akidah awam ahlus sunnah. Kebetulan judul kita mengenai aqidatul awam. Akidah secara bahasa itu artinya ikatan, pengikat, itu arti aqidah. Aqada yaqidu uqdatan, fahuwa aqidun, aqidatun. Aqidatun bisa juga berarti ma'qudah, sesuatu yang diikat di dalam hati. Bisa juga diartikan sesuatu yang dipatrikan di dalam jiwa. Itu yang disebut aqidah. Kata kerja lainnya disebut i'taqada ya'taqidu, i'tiqad, beriktikad. Sudah jadi bahasa kita, ya, i'tikad baik. Tapi i'tikad dalam bahasa Indonesia artinya niat. Saya beriktikad baik, itu artinya niat. Namun dalam kajian keislaman, i'tikad berarti usaha memantapkan keyakinan, mengikat, mematrikan pemahaman mengenai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu ada istilah awam, aqidatul awam, akidah awam, awam itu sama dengan am. Di situ ada alif lam, aqidatul awam. Alif lam di situ itu jelas maksudnya adalah awamul muslimin, awamnya orang Islam. Awam di situ artinya keumuman umat Islam, itulah akidahnya. Dulu ada seorang ahli hadis bernama Sayyid Murtada Az-Zabidi. Siapa namanya Bapak Ibu? Sayyid Murtada Az-Zabidi. Dulu ada orang Indonesia dari Palembang jadi muridnya, namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau ditanya, jika disebut ahlu sunnah, siapakah mereka? Karena hari ini
fitnah itu, isu itu berkembang kembali. Banyak orang mengaku ahlu sunnah tapi tidak jelas dari mana asalnya, cuma klaim inilah kitab dan sunnah. Ternyata Imam Sayyid Murtada Az-Zabidi, beliau ahli hadis, gelarnya Al-Hafiz Al-Imam Al-Lughawi, imam yang hafal ratusan ribu hadis. Beliau mensyarah itu sudah jadi bahasa kita, mansurah, menjelaskan, mengurai kitab judulnya Ihya Ulumuddin. Apa judul kitabnya? Ihya Ulumuddin, karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kata beliau, Imam Murtada Zabidi? Idza utliqa ahlus sunnati, jika disebut-sebut ahlus sunnah, fahumul asyairatu wal maturidiyah, maka yang dimaksud adalah akidah kebanyakan yang dianut umat Islam yang meriwayatkan dari Imam Asy'ari dan Maturidi, dicirikan dengan belajar sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Tapi sayang, zaman sudah berubah. Madrasah tarbiyah, pesantren, Sumatera Tawalif sudah mulai tergantikan oleh sekolah-sekolah baru. Akidah pun tergantikan. Apa yang terjadi? Kini anak-anak kita nggak ngerti lagi apa itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kami kenalkan siapa Imam Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau ini imam yang lahir di zaman Salafus Saleh. Apa arti Salafus Saleh? Zaman pertama, abad pertama, kedua dan ketiga. Diperkirakan lahir tahun 355 sampai 360. Dulu kan nggak ada KTP, Pak. Ya, ada KTP nggak dulu? Nggak ada. Tapi beliau diperkirakan lahir di antara tahun itu. Di waktu kecil beliau belajar kepada ayahnya Al-Syekh Ismail, dan beliau mewasiatkan anaknya ini belajar kepada kawannya Imam Zakaria As-Saji. Siapa nama imamnya? Zakaria As-Saji, imam Ahlus Sunnah. Imam Zakaria As-Saji ini bermazhab Syafi'i, pernah belajar hadis kepada pendiri mazhab keempat, Imam Ahmad bin Hambali. Imam Asy'ari berguru kepada beliau. Siapa nama guru tadi? Zakaria As-Saji. Coba diulang. So, Buya di sekolah dulu namanya Buya Zakaria, Buya Zaka. Zakaria As-Saji akidahnya sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbali. Beliau pun berguru kepada kawan Imam Ahmad namanya Al-Qarabisi. Begitu juga Imam Al-Muzani. Mereka bertiga berguru kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Al-Asy'ari di masa kecilnya sudah belajar kepada guru-guru mulia Ahlus Sunnah. Tapi cerita ini, kisah ini luput oleh orang yang membuat cerita palsu tentang Imam Asy'ari. Apa kata mereka? Imam Asy'ari itu awalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu satu akidah yang menolak sifat Allah. Akidah menolak sifat Allah. Kalau akidah Ahlus Sunnah tidak menolak sifat Allah. Imam Asy'ari itu ayahnya namanya Ismail, tufiya wa huwa shaghir. Dia menjadi yatim di saat umurnya masih kecil. Lalu tidak lama ibunya menikah dengan Imam Mu'tazilah yang menolak sifat Allah tadi, namanya Abu Ali Al-Jubbai. Bisa diulang? Abu Ali Al-Jubbai. Abu Ali Al-Jubbai ini kemudian menjadi ayah sambung plus menjadi guru daripada Asy'ari kecil. Dan itu berkembang sampai kemudian mendekati umur 40. Menjelang umur 40, gurunya Abu Ali Al-Jubbai menolak sifat Allah dan anti takdir.
Jadi dua ajarannya minimal, menolak sifat Allah dan anti takdir. Kita percaya takdir, antu'mina bil qadar, engkau percaya takdir khairihi wa syarrih, apakah itu engkau rasakan baik ataupun buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan itu beliau menemukan keganjilan. Kok berbeda ajaran yang ajarkan oleh Imam As-Saji? Imam As-Saji masih hidup dengan ayah plus gurunya, ayah tiri plus gurunya yang bernama Al-Jubba'i tentang takdir. Menurut Al-Jubba'i, Allah hanya menciptakan kebaikan dan menghendaki kebaikan, yang buruk-buruk bukan Allah yang menciptakan. Maka bertanyalah Imam kecil ini yang sudah kemudian berumur 39 mau 40, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wahai ayahanda, saya punya pertanyaan. Kira-kira kalau mengikuti akidah engkau bahwa Allah hanya menginginkan kebaikan, bagaimana jawabannya? Apa itu? Kata beliau, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada 3 orang, yang satu anak kecil, Allah matikan sebelum dewasa. Yang kedua, orang yang mukmin meninggal dalam iman dan dia dewasa. Yang ketiga, orang kafir meninggal dalam keadaan kafir dan dia sudah dewasa. Kira-kira yang pertama masuk surga nggak? Masuk surga. Yang kedua masuk surga. Yang ketiga masuk neraka. Oke. Tapi yang pertama protes, ya Allah, kenapa engkau memasukkan aku ke dalam surga, tapi surga paling rendah, adnal jannah, surga paling rendah, karena belum sempat beramal. Kata Abu Ali Al-Jubba'i, ayah tiri Asy'ari, wahai anak kecil, dia berandai-andai, seandainya engkau kami besarkan, engkau tidak akan seperti orang mukmin yang besar itu, engkau pasti mati dalam keadaan kafir, maka aku matikan engkau dalam keadaan masih kecil. Mendengar begitu, yang nomor 3 kafir atau mukmin? Protes, ya Rob, masih panggil ya Allah, ya Rob, kalau memang engkau menghendaki kebaikan bagi anak kecil itu, sehingga anak kecil itu engkau matikan sebelum dewasa, karena engkau tahu dia akan mati dalam keadaan kafir, kenapa engkau matikan aku setelah dewasa? Wa ana kafir, dan dalam keadaan begitu aku kafir. Kata siapa tadi? Yang nomor 2 udah enak ya. Tempatnya sudah fi illiyin, tempat yang tinggi. Akhirnya Abu Ali Al-Jubba'i, kalau bahasa orang Cikoa, cukup. Waduh, bahasa itu. Ya. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Badannya berkeringat dingin. Baru kali ini ada murid plus anak dari istri, anak bawaan, anak sambung, memberi pertanyaannya lebih berat dari gurunya yang dulu memberi pertanyaan. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari langsung berdiri dan beliau mengatakan, man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana aqul ana Abul Hasan Asy'ari. Siapa yang sudah kenal aku tentu sudah kenal aku. Bagaimana aku, apa akidahku, bahwa aku bertahun-tahun telah meninggalkan akidah ayahku dan guruku. Siapa gurunya pertama tadi? Zakaria As-Saji. Maka siang ini saksikan sebagaimana aku melepaskan jubahku. Jadi belum buang jubahnya. Jubah itu beda dengan gamis. Jubah itu outer, kayak mantel. Kalau gamis kan satu dengan yang di atas dan sarung. Belum lempar,
sebagaimana aku melempar kama ramaitu hadhil jubbah ramaitu hadhil aqidah, sebagaimana aku melempar akidah Mu'tazilah ini, begitu juga aku melempar, sebagaimana aku melempar jubah ini, begitu juga aku melempar akidah Mu'tazilah ini. Kira-kira begitu. Semenjak saat itu beliau berguru kembali kepada Imam As-Saji di Tukuk Kajinyo, ya. Berguru kepada seorang sufi bernama Imam Abul Qasim Al-Junaid atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa nama imamnya? Mereka wafatnya hampir mirip, ya. 197 atau 198. As-Saji dan Junaid Al-Baghdadi wafat dalam waktu yang hampir bersamaan. Imam Asy'ari kembali ke akidah gurunya. Gurunya murid Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang disimbolkan sebagai imam salafus salih. Maka akidah Imam Asy'ari tidak berbeda dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi orang gagal faham. Apa kata orang? Di Payakumbuh orangnya. Kenapa engkau ikut Asy'ari? Kalau Asy'ari benar, tentu Imam Syafi'i ikut akidah Asy'ari. Kata orang Payakumbuh. Tapi tidak Payakumbuh, Paya Basuang dong. Baca weknya. Angku mazhab Syafi'i, akidah kok Asy'ari. Kok nggak ikut akidah Syafi'i? Baca weknya, kan baca lain tadi silsilahnya. Kalau Asy'ari benar, kenapa Syafi'i tidak ikut Asy'ari? Itu pertanyaan apa namanya itu? Pertanyaan bunuh diri. Paham pertanyaan bunuh diri? Dari tadi ngikutin ya? Asy'ari berguru kepada Imam Zakaria As-Saji dan Al-Qarabisi dan Al-Muzani. Mereka bertiga adalah murid daripada Al-Muzani nggak masuk ya? Kita skip dulu. Kita pakai dulu yang konflik ya. Beliau masuk daftar guru tapi kita taruh di samping dulu. Imam Zakaria As-Saji berguru ke Imam Ahmad, oke? Berguru ke Imam Al-Qarabisi. Mereka ini tukar dulu. Yang nggak tukar Imam Muzani. Tiga imam itu adalah murid-murid terbaik Imam Syafi'i. Jadi siapa yang lebih dulu hidup? Ya. Lain mungkin orang yang hidup mengikuti orang yang belum lahir. Paham? Jadi kira-kira orang bertanya model itu. Yang sayu akalnya 2 onak, atau sayu ilmunya 2 juta on. Bapak ibu yang mulakan Allah, itu bagogah-gogah kece orang pasar kini bagarah-garah ya, bahasa kita lah berubah kini ya. Gogah-gogah kami beraja bahasa Minang asli ala Payakumbuh lamu kapalet kol kira gagah bahasa lamu gogah lado juga gogah sih kena ya, awak lamu lah telah pada tahu dah menangan itu. Bapak ibu yang mulakan Allah, kalau ada orang bertanya begitu, berarti kana jahilan bit tarikh. Itu bahasa Arabnya tuh. Kecuali sadaqallahu lazim ya. Kana jahilan bit tarikh. Sadaqallahul azim. Orang tuh tidak mengerti sejarah. Itu bahasa halusnya. Pengen bahasa kasar. Kana jahilan. Nah, itu terjemahan. Yo jahil. Yo kasar. Tidak mengerti ilmu sejarah, tapi asal ngomong. Yang paling lucu apa? Kalau Asy'ari benar, kenapa Rasulullah tidak ikut Asy'ari? Itu bunuh diri 7 kali. Itulah akibat tidak belajar ilmu hadis dengan baik. Belajar sunnah tapi tidak pakai ilmu hadis. Belajar sunnah tapi tidak pakai ilmu hadis. Ilmu hadis itu ilmu yang diriwayatkan dari guru, dari guru, dari guru. Maka bukanlah Sahih Bukhari. Hadis pertama di Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan berguru kepada murid Imam Syafi'i, namanya Al-Humaidi. Siapa nama guru Imam Bukhari di Mekah?
Siapa nama gurunya? Al-Imam Al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi. Beliau mengajar di Mekah, adalah orang yang dulu mengikuti Imam Syafi'i belajar kemanapun pergi. Tersisa di antara murid-murid beliau itu ada beberapa orang. Di Baghdad ada Imam Ahmad, di Mekah ada Imam siapa tadi? Al-Humaidi. Imam Bukhari itu ahli hadis. Selama 10 tahun beliau sudah hafal puluhan ribu hadis. Tapi beliau datang ke Mekah cari guru, bukan langsung kepada Alkitab dan Sunnah. Beliau cari dulu guru, sebab untuk mendapatkan Alkitab dan Sunnah mesti berguru. Belain di orang pekumbuh gini, kece orang pekumbuh kambo kah? Pakai WA nya aja SMS. Oi, anjing, itunya kamu, banjangnya kamu di SMS. Ya. Langsunglah ikut kitab dan sunnah, nggak usah ikut mazhab, nggak usah ikut imam. Untungnya tidak keluar bahasa nombor 2 GOCIK jadi baca. Untung tidak keluar bahasa itu. Kalau keluar bahasa itu kita carinya kali ya. Tidak lo kita cari asam mulu itu. Model itu orang tuh nantang dari dulu, dan itu ratusan. Kalau dihitung lewat Instagram, lewat Facebook kawan-kawan mungkin sudah ribuan. Akidah apa itu? Menantang orang dengan kata-kata anjing, kata-kata laknatullah. Apakah ada Rasulullah mengajarkan begitu? Ledo Rasulullah begitu? Tidak. Itu tanda-tanda ada yang tidak beres dalam akidahnya. Akidahnya membuat beringas, akidahnya membuat intoleran, tidak toleransi. Akidahnya membuat dia sangat tidak menjadi seorang yang mewarisi rahmat lil alamin, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya belajar Islam, mulai hijrah, tapi kok malah tambah keras. Rasulullah itu ketika mengislamkan Sayyidina Umar tambah lembut, bukan tambah keras. Dulu Abu Dzar itu nekat, tapi setelah diislamkan oleh Rasulullah kemudian menjadi lembut. Ada Al-Wahsy, dulu membunuh paman Rasulullah Hamzah, setelah masuk Islam hampir setiap hari menangis, tidak sibuk kemudian menyalahkan orang lain. Tapi aneh, semakin hijrah kok semakin buas, semakin beringas, kata-katanya sudah tidak terkontrol. Apa kata mereka? Tidak usah ikut Syafi'i, langsung saja pada Rasulullah. Baca ronya, bacalah Sahih Bukhari, kece kawan. Le bisa nyambung pak, ibu, le paham maksudnya tak? Kece kawan, tidak usah ikut imam. Imam Syafi'i itu sudah diikuti, langsung saja ikut hadis Nabi. Itu kita tanya, baca ronya, langsung ikut Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat. Kece angku karena Rasulullah sudah mati. Kami tidak berani. Kami hanya mengatakan Rasulullah wafat tapi tidak mati. Wafat saja, cukup. Apa kata kawan? Cukup baca Sahih Bukhari, bacalah Sahih Muslim. Katanya tidak boleh ikut imam, ya. Tapi baca Sahih Bukhari. Apakah Bukhari itu bukan imam? Orang tuh mengira mungkin Bukhari itu langsung bersobok ya Rasulullah. Kami agak tahu, berulang-ulang kami memberitahu, Imam Bukhari itu lahir di akhir abad kedua, tahun 194 Hijriah lebih kurang. Sedangkan Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Lai basobo? Nggak. Itu balo caro Imam Bukhari langsung ke Nabi. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada ribuan guru baru terhubung kepada Nabi. Jadi Bukhari tidak berani mengatakan qala Rasulullah, Nabi bersabda, tidak berani. Lalu beliau mengatakan haddatsana Al-Humaidi, haddatsana, begitu. Meriwayatkan kepada kami Imam Humaidi dari Sufyan, dari Al-Ansari, dari fulan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari sendiri ikut imam. Jadilah kita payon kecek kawan tu, langsung saja ikut imam
Sahih Al-Bukhari. Kita pajadihin, kita payon galih kawatu. Jadilah kita ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru, gurunya 1.700 orang. Pak kira-kira kalau Bapak Ibu menonton YouTube 1.700 kali, percaya mau? Ya, buka WA 1.000 kali, percaya. Tapi kalau ke guru 1.000 kali, ngapa hidung Pak? Jadi kalau ada orang mengatakan, apa tadi di depan? Kenapa ikut Asy'ari? Kamu kan mazhab Syafi'i, seharusnya akidahmu akidah Imam Syafi'i. Dibawa oleh kawan sebuah kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkalam. Apa kata Imam Syafi'i? Hukmi fi ahli kalam. Hukumku terhadap ahli kalamku yang belajar sifat Allah. Asy'ariyah maksudnya. Ya. Kece orang kok, padahal Imam Syafi'i tidak bermaksud begitu. Hukumku terhadap ahli kalam, ayudrabu bil jarid, untuk dipukul dengan pelepah kurma lalu ditarik sepanjang kampung. Kata kawan, ini adalah ancaman Imam Syafi'i terhadap orang yang berakidah kalam Asy'ari. Baca Roma jawabnya, kembali ke sejarah. Mungkinkah Imam Syafi'i membicarakan seseorang yang belum lahir? Nabinya berarti itu Nabi Syafi'i nama itu. Lihat Nabi Syafi'i. Jadi maksud Imam Syafi'i mengatakan hukumku, fatwaku terhadap ahli kalam, akidah kalam, bukanlah berarti akidah Asy'ariyah, ya, bukan akidah Imam Asy'ari, sebab Imam Asy'ari belum lahir. Berarti mereka memalsukan teks dari Imam Syafi'i, disebarkan ke umat. Yang paling lucu, kata kalam, hukmi fi ahli kalam, hukumku terhadap ahli kalam. Kalam di situ diterjemahkan dek kawan, nyude gagah bahasa Arab, kalam diartikan filsafat. Apa sebab? Ar-Razi zaman kini namanya Ar-Razi Hashim, gelarnya ado sarjana filsafat, ya? Jadi supaya umat tidak belajar kepada Ar-Razi, maka terjemahkan kalam Imam Syafi'i, hukumku terhadap ahli filsafat. Padahal teksnya apa tadi? Coba dengarkan teksnya, hukmi fi al-kalam atau hukmi fi ahlil kalam. Ahli kalam di zaman itu adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok apa? Orangnya bernama Hafs al-Fard. Hafs, H-F-Sad, Sad ya, Hafsun al-Fard, Hafs al-Fard. Orang ini tidak percaya dengan sifat Allah dan dia tidak percaya dengan takdir. Apa kata beliau? Hukumku terhadap ahli kalam, namanya Hafs al-Fard, untuk boleh dipukul. Tapi kan Imam Syafi'i bukan qadhi, jadi kalam beliau tidak berlaku. Kalam beliau ditulis di kitab Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Cuma sayang kawan tuh, yang penting ada teks sesuai je pahamnya ambil. Padahal teks itu bunuh diri, ya. Oke, ulang. Itu teks bunuh. Apa sebab? Imam Syafi'i berkalam, Asy'ari belum lahir. Jadi ketika mereka mengatakan Asy'ari lah yang dimaksud di kalam itu, bahwa Asy'ariyah harus dipukul, itu salah. Bahwa yang dimaksud kedua, kata mereka, adalah ahli filsafat. Perlu diingat, filsafat di zaman itu wujudnya belum ada di umat Islam. Kitab-kitab filsafat baru diterjemahkan setelah beliau wafat oleh Al-Kindi. Siapa namanya? Al-Kindi. Berarti tidak mungkin Imam Syafi'i berbicara tentang ahli filsafat. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kini banyak orang mengaku akidah Ahlussunnah, tapi kemudian salamati membolak-balik data. Dikiranya orang tidak mengerti data, ya. Mungkin kebanyakan umat kini tidak banyak data, tapi kan data langit ada langit, data guru ada guru, data orang alim ada orang alim, ya nah? Banyak orang alim di dunia, cuma mereka banyak yang diam. Mereka tidak nemuh pada lampu, siap berkonflik, siap berpolemik. Itu masalah.
Kami kemudian merenung lama, lama maino-inoan. Akhir dapat isyarat lah untuk mengajarkan satu kitab dulu di ma'had untuk hadis Darus Sunnah. Apa kitabnya? Tabyin Kazbil Muftari Fima nusiba ilal Imam Abil Hasan Ash'ari. Penjelasan mengenai kebohongan orang yang berbohong atas nama Imam Ash'ari, ditulis oleh imam ahli hadis namanya Ibnu Asakir. Kami pelajarilah di situ jalan hidup Imam Ash'ari. Ternyata Imam Ash'ari jalan hidupnya tidak jauh beda aja kami kini. Apa itu? Hampir setiap hari berpolemik. Karena kitab-kitab beliau berjudul Ar-Raddu ala Fulan, Ar-Raddu ala Fulan, kritik tanggapan terhadap si Fulan, kritik tanggapan terhadap si Fulan. Maka jangan heran kalau kemudian kita pun berani mengkritik, karena kita dikritik. Kadang-kadang kita dihujat, kita balas mengkritik, dikira menghujat. Contoh, kami mengkritisi seorang tokoh namanya Saleh Fauzan, tapi dianggap kemudian memfitnah. Padahal kita pakai data, teksnya ada. Kita cuma mengkritisi, ini akidah berbahaya. Faktanya jelas bukan memfitnah. Kami mengkritisi Zakir Naik, bukan memfitnah, cuma mengkritisi kok, bukan menghujat. Tapi mereka menghujat. Jadi memang sudah jalan orang yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah untuk siap dihujat. Kami cuma minta doa supaya kuat kalau dihujat. Insya Allah kuat lah dihujatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ash'ari bermimpi bertemu Rasulullah. Galaunya. Nah, ke bagian terakhir yang mau sampaikan. Ada tanya jawab sudah kok. Beliau sudah galau ketemu guru sudah mengingatkan, tapi masih kurang mantap. Dalam sholat malamnya dan zikir-zikirnya, kemudian beliau tertidur. Dalam tidurnya 15 hari 15 malam, beliau hampir tiap hari bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Irja' ila sunnah, kembalilah kepada sunnah. Itu kalam Rasulullah. Ternyata Abul Hasan Ash'ari keturunan dari sahabat dekat Rasulullah, Abu Musa al-Ash'ari, yang dulu juga bertanya tentang akidah. Wahai Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah itu bagaimanakah ia? Maka turunannya kemudian membela akidah kakeknya, Abu Musa al-Ash'ari. Maka akidah Imam Abul Hasan Ash'ari adalah sama dengan akidah Abu Musa al-Ash'ari. Akidah Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah, pasti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imam Abul Hasan Ash'ari kita kirimkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah. Assalamualaikum Buya. Dari ceramah Buya di YouTube, saya dapat beberapa kesimpulan. Untuk hari akhirat kita perlu 3 hal. Pertama, bersih dari dosa. Kedua, kenal Allah. Ketiga, punya backingan atau pemberi syafaat. Di bahasanya antik dan cantik, memberi syafaat. Mohon penjelasan Abu Ya sebelum. Kalau ingin selamat di akhirat, harus bersih dari dosa. Lihat do Bapak Ibu yang bersih dari dosa. Termasuk sambung. Kami bukan hamba yang bersih dari dosa. Berarti yang pertama nak masuk kategori apa? Dan kedua apa tadi? Kenal Allah. Lai kenal Allah. Kenal Allah itu ada 4 jenisnya, 4 tingkat. Pertama, kenal nama. Lah kenal nama Allah. Allah itu punya nama 99, disebut Al-Asma'al Husna. Lai pernah belajar? Lai tahu maknanya? Lai faham maksudnya? Kalau enggak, berarti belum kenal nama Allah. Semakin faham nama, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Yang tahu
kawan awak misalnya ambo menyontoh orang dake sudah Pak Letkol Firdaus ko ambo panggil udah sebab dulu kami mengaji sama-sama, kami panggilnya udah walaupun di kantor dia panggil apa. Pas kami ke rumahnya dipanggil ayah atau apa udah ayah Sianu. Kemudian di kantornya tugasnya di kantor misalnya bagian A dan gelarnya sarjana alam gaib SAG. Mohon maaf biar gagas deh. Kalau kami kan enggak, hanya dokter. Kalau SAG kan tahu jualan gaib. Tahu juga beliau, bahkan tahu juga bahasa beliau, tahu juga rumah-rumahnya, tahu juga gala-galanya ketika masuk ketek, tahu namanya, gelar-gelarnya, berarti sangat dekat dengan beliau. Ya, awak kenal je orang inilah jadi pejabat misalnya, tapi awak tahu nama keteknya di jalan, awak panggil nama keteknya, lain menolehnya dah, pasti nolehnya. Kita panggil Buya, itu banyak orang macam lihat sebanyak aku Buya, tapi panggil nama keteknya, pasti kemudian melihat, oh itu. Semakin kenal dengan seseorang, maka semakin kenal nama-namanya. Jadi ma'rifatullah itu dimulai dengan ma'rifat nama, mengenal nama Allah. Jadi kaji ma'rifat itu sederhana, tapi ada orang awam mengalah ke surau-surau itu, ya. Tingginya kejima, gilo aku. Orang hanya ingin sedang menikmati satu nama di surau-surau suluk itu, yang hanya satu nama yang mau dinikmati, yaitu nama Alif Lam Lam Ha, Allah. Itu saja yang diulang. Lu tanya ke Buya-Buya. Setelah ini kita kajian di Taram, kami mensyaratkan ke pengurus, tolong hadirkan Buya Angkumudo Sawir, walaupun tadi siang ketemu di Almanar. Apa sebab kami kenal beliau, namanya sangat harum. Dari umur 20 tahun sudah rajin mengajarkan zikir dan mengamalkannya setiap malam. Tanya ke beliau, 50 tahun lebih belajar zikir dan mengajarkan zikir. Apa yang diajarkan? Lafaz Allah, tidak lebih. Tapi dengan itu beliau Allah muliakan. Kata beliau tadi, dek gara-gara kaji ustad di YouTube, dek gara-gara kajian anda di YouTube, lah marasai yang bu, marasai ba'alau ya, ambolah 15 malam nggak lalu. Baru bertubuh ya. Setiap malam ada tamu ingin belajar nama Allah. Itu kecek beliau. Kira-kira kami salah atau benar? Beliau letih tapi senang. Beliau lelah tapi bahagia. Seharusnya orang kurang lelah 15 hari. Oyong, ada bahasa oyong. Goyangnya Pak. Tapi beliau tidak pernah kami lihat goyang, stabil. Sebab dari umur beliau 20, kini umur 70-an, sudah biasa berzikir malam hari. Ketika orang tidur beliau zikrullah. Hanya ingin mencicipi satu nama, Allah. Itu ya. Cuma beliau metodenya ada dua. Ada kan metode jahar, zikirnya keras, la ilaha illallah. Bentuk orang tadi tahlil. Jangan-jangan murid Buya tuh, Buya Angkumudo Sawir, Buya yang setelah tua pun masih dipanggil Mudo, Angkumudo Sawir. Yo ya, baun-baunnya ke situ. Bapak Ibu yang melakukan Allah, semakin kenal kita dengan seseorang, semakin tahu nama keteknya, nama galanya, kampungnya, namanya di kampungnya, gelar-gelarnya ketikanya sekolah, lengkap tuh. Kita senang nggak dikenal sama orang? Senang ya? Maka banyak orang pengen viral ya? Nggak senang pakai viral itu Pak. Ya, yang berhak viral itu cuma Allah. Tapi menyuruh pun nggak boleh, sebab yang maha tasuruh itu al-batin cuma Allah. Maka kita bukan Abdul Viral, bukan pula Abdul Tasuruh.
Kita bukan hamba Allah yang ingin viral, bukan pula hamba Allah yang ingin tasurah. Kita hamba Allah yang maha zahir, maha nyata, maha viral. Kita hamba Allah yang maha tasurah. Kalau Allah berkehendak kita Allah masyhurkan di langit di bumi, kita ridha. Jika Allah berkehendak kita disembunyikan, kita pun ridha. Bapak Ibu yang bukan Allah, Imam Asy'ari dihujat di zamannya. Sampai kini masih dihujat. Bahkan dipalsukan sejarahnya dek kawan. Apa kata kawan? Imam Asy'ari masa hidupnya 3 periode. Bentuk 3 periode presiden lah. Periode pertama Mu'tazilah, kedua Kullabiyah. Kullabiyah itu akidah yang kita pakai gini katanya. Yang ketiga adalah akidah Salafi. Nah, bila ada kali Salafi. Nah, padahal kata Salafiyah, akidah Salafiyah baru dirumuskan oleh Asy'ari, oleh Ibnu Taimiyah di tahun 700-an. Beliau wafat tahun 728. Imam Asy'ari wafat 324. Berapa abad? Wafat beliau 324. Akidah Salafi baru muncul setelah tahun 700. Karena Ibnu Taimiyah yang merumuskan 3 tauhid wafat tahun 728. Itulah tanda aneh. Lain mungkin Imam Asy'ari ikut Ibnu Taimiyah. Lain mungkin Imam Asy'ari ikut akidah orang yang belum lahir. Lain mungkin. Jangan ada mungkin. Bah kira-kira. Nah, kembali ke yang tadi. Ada yang nomor 3. Kalau tidak bakar wak di nama Allah, ada nomor 3. Punya orang dalam. Kira nepotisme akhirat kok berlaku di dunia anak boleh. Nepotisme akhirat disebut syafaat. Apa arti syafaat? Bantuan yang dilipat gandakan. Seharusnya dihisap, tidak jadi dihisap. Seharusnya ditimbang, tidak jadi ditimbang. Seharusnya disiksa, diringankan siksaan, atau dibebaskan dari siksaan. Jadi nanti ada orang masuk neraka, tidak terbakar-bakar Pak. Bingung lo malaikat zaman dia. Ya Allah, makhluk apakah ini? Herannya. Kiranya orang itu dulu pernah berzikir sebatang tubuhnya menyebut nama Allah. Di dalam hadis Nabi, hadis Abu Daud tersebutkan satu doa yang kini disalahgunakan. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama dengan namanya, tidak ada yang akan menyakitinya baik di langit atau di bumi, hatta sampai ke neraka. Jadi itu ada yang kelewat situ. Ya. Biasanya kalau ada orang hendak dimasukkan ke dalam neraka, Allah sidang dulu, bedah dadanya, ada nggak kalimah Allah di kalbunya. Kalau enggak, baru dimasukkan ke penjara bernama neraka. Tapi lain orang surang tuh, yang bisa menyurakkan, menyembunyikan kalimah dalam dirinya. Dicampaklah masuk neraka. Masuk neraka berarti jadi. Karena Allah mengatakan siapa bersama namanya tidak ada yang akan menyakitinya. Akhirnya dapat syafaat namo, syafaat asma Allah. Jadi kalau kita menabung nama Allah dalam kolbu setiap hari, ditabung tuh nama Allah tuh, jangan nasi juga yang ditabung, jadi nya. Ya. Tapi kalau nama Allah ditabung jadi nur, mengalir di darah, tersimpan di tulang. Makanya bumi senang menerima orang yang meninggalnya dalam lafaz la ilaha illallah, nya dapat syafaat la ilaha illallah. Itu bumi langsung ambil, langsung ditelan bumi. Lain kalau enggak, mungkin ditolak sama bumi. Itu syafaat namo. Jadi waktu belajar asma dapat syafaat gitu. Tapi masalahnya kasia kita beraja, pasti beraja kepada seorang guru, betul nggak? Mungkin nggak belajar nama Allah lewat kitab. Masalahnya siapa yang mengajar kitab tuh? Kami didebat oleh orang yang mengatakan kita hanya boleh ikut Quran, sunnah pun tidak boleh, karena sunnah masih campur tangan imam. Sunnah itu pasti ada guru, kita nggak boleh berguru ke manusia. Itu kami tanya, apa bisa baca Quran? Bisa. Baca rupa baca Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak nama itu. Saya yang mengajarkan apa? Mengeja bacaan Bismillah. Lah tidak bisa jawab. Apa den? Itu guru apa itu? Berarti apa berguru baca Quran? Kalau membaca lafaz Quran berguru, masa memahami mana Quran tidak berguru? Masa memahami yang punya nama Allah Rahman Rahim tidak berguru? Guru itulah jawaban nomor 3. Backing kurang dalam. Syafaat guru. Guru itu dapat syafaat dan bisa memberi syafaat karena ilmunya terhubung bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung mengaku, langsung saja kepada Allah dan Rasul. Nanti Rasulullah bertanya, dari mana aku? Maka aku ngaku, ikut aku. Mana buktinya? Kalau ada orang mengaku kamu, Buya, ambo anak Buya, itu apa tanya? Dari amak nan kabara. Itu itunya Pak. Oh si anu, nggak ada bini dan itu punya anak angku. Berarti angku tuh anak palsu. Mungkin arazina lain. So arazina ini kok masih cie. Kira-kira model itu. Ada orang mengaku Habib zuriat Rasulullah. Juga membuktikan juga. Siapa apa aku? Maka dijawablah oleh Habib itu nanti di akhirat. Aku bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin Ali bin. Jelas. Oh berarti cucuku. Kalau mengaku kini, kami ikut manhaj Rasulullah. Nanti Nabi tanya, siapa guru engkau? Sebab Nabi mengatakan, setiap kelompok dari 73 itu masuk neraka ila firqah wahidah. Siapakah yang wahidah yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Kenapa Nabi tidak mencukupkan aku? Karena tidak semua orang bertemu denganku. Maka bertemu dengan sahabatku cukup. Itu namanya sanad, silsilah. Jadi Bapak Ibu, perbanyak guru, nanti tambah banyak syafaat. Itu jawaban nomor 3 ya. Selanjutnya Bu ya, dalam surat Asy-Syura ayat 88 yang artinya hari yang tiada berguna harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Yang kedua, apa yang disembah, siapa yang menyembah di dalam sholat? Mohon penjelasan Abu ya. Yang pertama itu tidak pertanyaan, cuma menyebutkan ayat. Menyebutkan kaitannya. Surat Zukhruf, begitu saja satu ayat sebelum ayat kursi itu menyebutkan hal yang sama. Ya, begitu juga di akhir surat Luqman menyebutkan yang sama. Ya, bahwa di akhirat nanti tidak ada yang dapat memberi syafaat. Syafaat secara nasab. Itu. Mungkin maksud apa? Di Quran kok ditiadakan syafaat kan gitu. Itu ayat belum selesai. Di surat yang lain ada lafaz yang lain. Ada lafaz yang lain. Disebutkan dalam beberapa ayat misalnya wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Surat Tur. Baca nanti surat Tur, Pak. Di situ bab syafaat. Orang-orang beriman dan siapa yang mengikuti mereka, wattaba'athum dzurriyyatuhum, di antara zuriat mereka biiman. Jadi password dari syafaat itu adalah iman. Pakai ayat kursi lebih gampang. Coba baca ayat kursi, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Coba kita terjemah. Siapakah yang memberi syafaat di sisinya? Man, kalau di belakangnya ada illa, maka man jumma berubah artinya dengan tidakkah atau adakah. Tidak adalah orang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali biiznih, kecuali diizinkan Allah. Berarti kan ada kecualinya. Dek kawan, kajilun sampai ke bab illah. Illah itu bahasa Arab artinya mustasna. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis. Illa dikeluarkan sekelompok. Sama
Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali siapa-siapa yang diizinkannya. Siapa yang dapat izin? Nabi menjawab di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bacalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang kini belajar Sahih Bukhari Muslim pun mungkin saya cek 2 hadis saja yang cocok dengan pula. Ya. Hadis kullu bid'atin kan tidak ada loh di Sahih Bukhari. Lihat ada hadis kullu bid'atin dolalah di Sahih Bukhari kan ada. Di Sahih Bukhari disebutkan apa kata Nabi? Nanti di akhirat semua nabi pun butuh syafaatku. Jika datang para nabi membawa umatnya, maka aku berdoa kepada Allah lalu sujud. Saat aku sujud, Allah berkalam, Ishfa' tu syafa'. Itu di Sahih Bukhari itu. Berilah pertolongan syafaat. Engkau sekarang diizinkan memberi syafaat. Itu Sahih Bukhari itu. Ada pula di Sahih Muslim, Kitabul Iman. Bab mengenai iman. Berarti ada. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan syafaat itu ada dari malaikat, dari orang soleh, dan kemudian syafaat ketika orang beramal, syafaat Quran ya. Itu bisa. Jadi syafaat itu banyak. Ayat yang ada tadi itu bukan meniadakan syafaat. Ayat itu sedang meniadakan ketergantungan kita dengan makhluk. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya biar Allah itu nur langit dan bumi. Allah beserta kamu di mana kamu berada. Mohon penjelasan Abu ya. Surat An-Nur itu ya 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Apa terjemahannya? Allah lah cahaya langit dan bumi. Apa maksudnya itu? Lai bisa orang hidup tanpa cahaya? Apakah bisa pohon tumbuh tanpa cahaya? Bisa tak? Maka nur bisa berarti sumber kehidupan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sumber kehidupan langit dan bumi. Itu satu makna. Ada makna lain? Ada. Nabi berdoa, Allah maj'alni nura. Ya Allah jadikan aku nur. Apa arti nur tadi? Ambo bertanya ke Bapak Ibu, apa arti cahaya? Ma cahaya tu? Cahaya, makini cahaya. Kalian nampak cahaya? Lampu nampak ada? Apa perbedaan antara lampu dan cahaya? Beda matahari ya, cahaya matahari ada tak? Tanda-tanda ada cahaya kita bisa melihat. Jadi ketika kita bisa melihat berarti ada cahaya. Maka makna dari cahaya itu adalah tadi sumber kehidupan, kini jo cahaya tuak melihat. Berarti apa arti cahaya itu? Cahaya itu sesuatu atau alat atau media yang membuat manusia bisa melihat alam sekitarnya. Kini ada cahaya tak? Aduh, nampak bu? Muka ambo nak datang ke bapak ibu, atau mata ibu bapak nak datang ke ambo, atau tidak kedua-duanya? Be ada cahaya, maka cahaya itu menghantarkan gambar di muka. Nampaklah di kita gini, ya. Jadi nur itu bisa berarti suatu alat supaya kita bisa melihat. Maka nur dibagi dua. Ada nur yang zahir, ada nur yang batin. Nur yang zahir matahari, lampu, bulan itu nur. Tapi nur yang batin yang menerangi kolbu. Karena kita ada cahaya, kita bisa baca Quran. Ya, itu Quran. Tanda-tanda orang kolbunya bercahaya, ia bisa memahami isi Al-Quran. Berarti cahaya dan kedua itu bukan cahaya fisik. Cahaya di situ artinya ilmu. Itu kalam dari guru Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Lalu apa hubungannya dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dek kawan tak bayang dengan Allah itu cahaya, menyatu jo alam. Itu kan kurang ajar memahami itu. Itu memahami Allah itu fisik, berarti Allah itu bukan fisik. Allah itu laisa kamitslihi syai'.
Hafalkan surah Asy-Syura, surah Musyawarah ayat 11. Surah mana? Pertengahan ayat. Laisa kamitslihi syai'. Coba. Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu benda manapun yang sama dengan Allah. Maka Allah bukanlah benda. Cahaya itu dalam bahasa Arab disebut jism, benda halus, jismun latif. Ciri-ciri dari benda ini menempati. Cahaya kok ada ruangnya enggak? Masuk ke ruang. Allah itu cahaya tapi bukan benda, maka Allah tidak menempati suatu tempat. Paham di situ? Ya. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hakikat dia bersamamu dimanapun kamu berada, tapi bukan jisim, bukan benda. Jadi jangan Allah jadi tubuh lah nanti, Allah jadi benda nanti, ya kurang pas itu, ya tak sopan itu. Ya, lanjut. Terakhir, masih ada? Masih ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang cinta Allah, pandanglah posisi Allah pada qalbu. Pertanyaannya, apakah qalbu itu? Yang kedua, bagaimana cara melihat posisi Allah pada qalbu kita? Terima kasih ya. Itulah kelemahan bahasa. Posisi yang terbayang dengan cara toga, posisi yang terbayang dengan cara duduk. Bukan begitu. Allah itu bukan benda. Maka kalau disebut bagaimanakah makom atau posisinya Allah, itu jangan dibayangkan benda, ya. Jadi seseorang bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, tuan syekh, bagaimanakah makomku di sisi Allah? Itu pertanyaannya. Apa jawaban gurunya? Seberapa tinggi makom Allah di hatimu, setinggi itulah makommu di sisi Allah. Seberapa penting engkau mengingat Allah, sebanyak itu jugalah Allah mementingkan engkau. Kita lebih banyak ingat Allah atau ingat selain Allah? Jujur saja. Ingat selain Allah, jujur aja, tidak masalah. Allah suka orang yang jujur, karena Allah pandang kalbu. Apa kata Allah lewat lisan Rasulullah? Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah menatap ke dalam kalbu. Apakah itu kalbu? Itu loh pertanyaan kawannya. Kalbu adalah tempat Allah menatap dalam diri kita. Mungkin bertanya, lo di mana posisi kalbu? Hanya anak tanya, Pak. Kalbu itu di Quran disebutkan lebih dari 100 kali. Lebih banyak daripada sholat. Lebih sering daripada zakat. Apa sebab jika orang sholat tidak dengan kalbu, sholatnya tidak diterima. Jika orang zakat tidak dengan kalbu, zakatnya pun tidak diterima. Jika berceramah tidak ada kalbu, indah lo diterima di sisi Allah, ya. Jadi kalau debat kepanjang dia juta saja, tidak ada kalbu. Jadi kalbu itu apa? Kalbu itu terbagi dua. Ada kalbu sanubari, kalbu dan macam jantung, pusatnya tubuh. Kalau ini sakitlah sakit tubuh. Semua yang dipegang tubuh sakit, disebut penyakit jantung. Dan kedua, qalbun nurani, itu penjelasan Imam Ghazali, ya. Qalbu yang bercahaya, itulah qalbu yang adanya di alam lain, bukan di alam fisik. Tandonya kita dan kini kok ada sekian alam dalam diri awak. Ada namanya alam qalbu. Qalbu yang itu yang bisa merasa ditatap oleh Allah. Kini coba bisa bayang Tuhan nak? Kan tidak bisa. Itu bala rasanya kamu memandang Allah. Kan puncak daripada agama, engkau beribadah seakan memandangnya. Ledo dan takona. Allah tu wajahnya bentuk apa? Karena ada pertanyaan niko yang salah. Allah kan tidak berwajah dalam arti bentuk. Kata wajah dalam Al-Quran artinya bukan bentuk. Wajah, apa arti wajah? Nabi mengajarkan jika engkau sholat bacalah wajah tu wajahiyah. Kan ustad-ustad becokak di YouTube. Ini wajah tu jo, wajah tu. Gagal fokus. Padahal fokus seharusnya adalah di wajah tunya. Aku wajahkan diriku. Apa arti wajah? Bapak Ibu kalau menghadap kepada seseorang pakai wajah atau pakai punggung?
Ya mana? Serius. Jadi wajah itu artinya sesuatu yang menghadap. Wajah itu berarti sesuatu yang menatap dan ditatap. Maka jika disebut wajhullah, artinya adalah orang menatap kepadanya. Apa yang ditatap? Ada yang menatap nama Allah, ada yang menatap sifat Allah, ada yang menatap perbuatan Allah. Kalau kita melihat hujan enggak gini, gerimis. Lalu kita katakan hujan tuh satu rintik pun diatur oleh Allah, berarti kita sedang menatap ke wajah fiilnya Allah, wajah perbuatannya Allah. Kita zikir pepijangkan mata, disebutlah nama Allah di kalbu, berarti sedang menatap nama Allah. Jadi ada tambahan definisi kalbu. Apa arti kalbu? Kalbu adalah tempat menyebut nama Allah. Di dalam Al-Quran didefinisikan masjid. Masjid itu adalah tempat turfa'a, diangkat padanya ismu, nama-nama Allah. Kalau seandainya misalnya ke masjid akan rancak, masjid awak runtuh sadonya, lebih saja menyebut nama Allah, berarti masih ada masjid. Kalau dulu ulama mengatakan qalbul mu'min baitullah, qalbu ulama, qalbu orang beriman itu rumah Allah. Kalau ambo mau ganti istilah, qalbul mu'min masjidun yu'badu fiha Allah, atau yuzkaru fihi ismullah. Qalbu itu adalah tempat menyebut nama Allah. Jadi yang disebut masjid itu sebenarnya apa? Bukan bangunan rancakku saja. Maka bangunan rancakku, kalau tidak diiringi dengan zikir qalbu dari para jamaahnya, hilanglah masjid yang hakiki. Yang ada hanya masjid bernama masjid dirar, masjid yang membuat mudarat. Ya, maka nanti masjid kita jangan dijadikan tempat debat, tempat mengaji kitab aja. Jadi baca roh mengurangi debat, banyak-banyak ngaji kitab. Kan guru-guru kita masih banyak. Ya, buat pengajian kitab di siku. Ya, dan mesti guru itu masuk ke YouTube. Tak temui guru itu dah masuk YouTube. Ya, YouTube terlalu kecil untuk seorang guru dari kampung gitu. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, paham di situ kata wajah. Ya, jadi jangan dibayang-bayangkan Allah itu jisim benda. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah bukanlah seperti itu. Sebab utak itu punya rumus. Apa rumus utak? Tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia temui. Pernah nggak utak bertemu Allah? Tidak pernah. Maka jangan pikirkan Allah dan utak, sebut saja namanya, hayati sifatnya, nanti Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita. Selanjutnya ya, bagaimana cara menyikapi perbedaannya aliran? Yang kedua, apa benar sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah? Mohon penjelasan Bu ya. Dan kedua ya nak, kece orang di Pakumboho, ya, Pakumboho ya orang nak, ya. Hebat nak ini orang Pakumboho. Tersinggung apa nak? Cak nak, kece kawan nambu sama pemainan. Dulu sholat di masjid yang ada kuburannya, sholat tidak sah. Pernah belajar rukun sholat? Tidak usah pakai dalil dulu. Rukun sholat yang membatalkan sholat. Layado lah terjawab dapat. Layado nak dari yang membatalkan sholat di masjid yang ada kuburan, ada nak? Itu kan lah paham tuh. Perlu dalil nak? Jadi nggak usah mau baca dalilnya. Orang tuh gagal faham memahami satu hadis. Satu hadis yang menyebutkan perihal Yahudi ahli kitab. La'anallahu al-yahud wan nasara, atau dalam riwayat lain ahlal kitab ittakhazu, Allah melaknat ahli kitab. Kenapa? Ittakhazu, mereka mengambil, menjadikan apa? Kubur anbiya'ihim masajida,
kubur para nabi sebagai masjid. Ada yang sudah pernah ke Yerusalem, ke Hebron? Belum? Nah, kami cerita ya, bukan gagah-gagahan. Ketika masuk kepada kuburan Nabi Daud, Tomb of David, kami masuk di situ betul. Kuburan Nabi Daud dijadikan tempat orang itu sembahyang. Ini sembahyang mudah mereka. Bahkan dipeluk-peluknya pusara itu. Nggak tahu arti bahasa orang itu kan. Tapi orang itu rapi. Perempuan tidak boleh masuk. Kalaupun masuk ini ada ruang khusus. Dipisahkan mana antara laki dan perempuan. Dan janggutnya lebih panjang pada Pak. Kalah jenggot kami. Ya. Yang salah paham loh Pak. Orang-orang Yahudi itu menjadikan kubur untuk disembah, atau minimal dijadikan tempat untuk menyembah. Kini kita cek, ada nak surau masjid yang ada kubur sampingnya? Dimas pada? Siko. Bukan, kalau kau kuburan umum, kubur tuanku imam. Sebelum ada pemakaman ya, ada di belakang. Mayang dulu masjid ikau atau datuk beliau, inyak beliau? Mayang dulu. Dulu masjid. Oh pada tua yang kecewa. Apa hadis palsu tu? Sebelum masjid kau dibangun, atau setelah masjid dibangun baru dikubur inyak beliau, kakek beliau? Syekh Zakaria pendiri tarbiyah dikuburkan setelah masjid berdiri, setelah masjid dijadikan tempat orang ngaji. Ya nak? Kalau orang Yahudi ada kubur Nabi dijadikannya masjid. Kalau kau bah, coba bahasa Arabnya apa? Ittakhazu kubura. Mereka menjadikan kubur, berarti kubur tu ada dulu baru dibuat masjid. Masajidah. Itu bahasa Arab namanya maf'ulain, dua maf'ul. Ittakhaza, mereka menjadikan, apa yang mereka jadikan kubur. Jadi apa kubur? Jadi masjid. Kalau kita masjid lah ada dulu, baru dibangun, baru dia kubur. Ya, dah usahlah pakai kalam imam gitu. Pakai imam mereka asalnya Syekh Albani. Kata Syekh Albani dalam kitab Tahdzirus Sajid, jangan-jangan mereka orang katanya yang mengikuti Syekh Albani nak baca kitab itu. Tahdzirus Sajid, larangan orang yang sujud solat di masjid yang ada kuburan. Kata beliau, kalau ada masjid ada mihrabnya, di belakang mihrab ada kubur, solat tidak masalah, solat boleh. Siapa imamnya? Imamnya tidak imam bodoh. Albani. Kalau mau tidak imam ke beliau, sanad kami tidak ke beliau. Ya. Jadi Syekh Albani pun tidak mempermasalahkan, yang penting ada batas tembok. Kini kubur itu di samping masjid, enggaknya mau sembahyang di situ. Kan kejadian di salah satu simpang, ada masjid dekat simpang tuh, ada kubur apanya situ di samping, enggak maunya sembahyang di situ. Ambo bertanya sama Pak, kalau ada orang mati dekat Pak sembahyang di situ, rusak tak kok? Enggak usah kubur orang mati sampai Pak. Yang di dalam kubur itu orang mati bukan? Ada orang mati di muka awak, tu awak sembahyang, batal tak sah? Batal tak salat awak? Bijonya kuburan tu orang mati, awak sembahyang di sampingnya, batal tak salat awak? Ya tak batal kan? Apa urusannya salat batal karena ada kuburan di masjid? Tidak ada urusannya, tidak ngerti fikih berarti orang tu. Sebab Syekh Albani tidak berfikih, dia buat fikih yang baru. Dia mengkritisi Imam Abu Hanifah Hanafi, mengkritisi Imam Malik Maliki, mengkritisi Imam Syafi'i mengkritisi Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Dikritisi sadonya. Dia merasa setara dengan mereka. Itulah problemnya. Khuyila ilaihi anahu mujtahidun mutlak. Ini mengiranya lah mujtahid mutlak. Ya tidak masalah, silakan. Berarti buat mazhab baru, mazhab Albani. Tak masalah lah, Pak. Ya. Bapak Ibu, kalau ada kuburan, awak sembahyang batal tak akidah awak? Apa rusak?
akidah wa ada gara-gara kuburan. Atau kita ku penakut kepada kubur. Jangan-jangan katanya orang di kubur itu tidak bermanfaat lagi, sudah mati, tidak ada berdaya. Lalu kenapa sholat bisa batal karena itu? Terakhir, kiranya kita buka coki. Syekh Albani itu tidak diperkenankan lagi di Madinah karenanya memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi, dan itu direkam dengan baik oleh salah satu guru ahli hadis di Mesir yang waktu itu sedang ada di Madinah, Syekh Said Mamduh. Ditulis di disertasinya sebab beliau menulis tentang ahli hadis di zaman kini. Ini fair, objektif. Dimasukkannya Syekh Albani ke daftar ahli hadis, dimasukkannya. Maka kita memasukkan dia ke daftar ahli hadis, tapi tidak bersanad. Tapi dibuka lah di situ rahasianya. Syekh Albani memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Pak kira-kira ya kurang ajar, kurang ajar itu Pak. Mazhab gagal faham. Apa urusannya batal sholat dengan kubur? Karena ada urusan. Ya, ada lagi. Lah, bih. Bab. Allah, Pak Imam. Habis kecil beliau. Allah dulu Pak, yo. Kita kepindah tempel. Bapak Ibu yang bukan Allah. Akidah Ahlussunnah itu sederhana. Akidah yang diriwayatkan dari Nabi meriwayatkannya kepada sahabat-sahabat terus berlanjut sampai ke guru-guru sampai kini. Maka jaminan akidah kita sahih, kita berguru kepada seorang guru atau beberapa guru. Jadi kami menghimbau, mari hidupkan lagi tradisi berguru. Ngaji kitab risiko, ya. Baca kalam-kalam yang indah. Ya. Kalau ada nanti singgung, mohon maaf. Emang maksud mau menyinggung. Semoga kajian itu diridai oleh Allah SWT. Kita yang hadir diterima sebagai hambanya, kita yang hadir dianggap sebagai umat Nabi Muhammad yang patuh kepadanya dengan segala macam dosa yang kita punya. Semoga Allah menutup aib kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman rahim karim ya azim, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ghafar ya ghafur, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pemaaf, dosa kami banyak, kesalahan kami tidak terhitung, mata kami penuh dengan maksiat, telinga kami penuh dengan kebergunjingan, tangan kaki kami penuh dengan syubhat, hati kami penuh dengan kegelapan, hati kami kadang penuh dengan kebencian, hati kami kadang penuh dengan kelalaian. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah kami, ampunilah semua yang hadir malam ini. Ya Allah, angkatlah derajat kami berkat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun kami sedikit salawat, wahai Allah, meskipun kami sedikit salawat, wahai Rasulullah, tolong terima kami sebagai umat yang masuk ke daftar orang-orang yang Engkau beri syafaat. Allahumma bihaqqil Qur'an faj'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, dengan kemuliaan Quran, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, orang yang hadir malam ini sebagai ahlul Quran, cinta Quran. Ya Allah, salat kami tidak khusyuk, zikir kami tidak ikhlas, tapi Engkau maha pengertian. Innaka alimun bidzati sudur, Engkau maha tahu bagaimana kurangnya kami. Maafkan tidak khusyuknya kami, sempurnakan kekurangan kami. Bi'azzatika ya Rabb fa'izna, bi'azzatika ya Rabb wa bijalalika ya Rabb fa'akmilna. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, kesempurnaan-Mu, maka sempurnakanlah kekurangan kami, tutuplah semua aib kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.